Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Namun, terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah, seperti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta, juga memperlancar rezeki. Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Fathul Mu'is dalam bukunya yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah menjelaskan bahwa sedekah yang paling utama adalah dilakukan secara diam-diam. Sedekah kepada keluarga, saudara, kerabat, ataupun orang terdekat dapat menjadi amalan yang membuahkan pahala. Lantas, siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan sedekah, termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah. Yang pertama, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sayyid Sabih dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid 2 menjelaskan bahwa sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima. Sedekah dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus shadaqati safyul ma." Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama untuk dilakukan di tempat yang kekurangan air, dan banyak orang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Yang kedua, sedekah kepada orang yang memusuhi. Dalam buku Hidup Berkah dengan Sedekah karya Ustadz Masykur Arif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah paling afdal atau utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Abu Daud. Tentunya, seorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak lagi saling memusuhi, serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Sedekah kepada keluarga dan kerabat lebih utama dibandingkan sedekah yang dilakukan untuk orang miskin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutuskan tali persaudaraan. Oleh karena itu,
bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi, agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin. Yang keempat, sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasa'i Jilid 2 karya Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, sedekah saat dalam keadaan sehat merupakan sedekah yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis sahih berikut, Mahmud bin Ghailan menggambarkan bahwa Waqi mengatakan dari Sufyan, dari Umar bin Al-Qa'qa, dari Abu Zu'rah, dari Abu Hurairah, bahwa seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat." Sangat menyukai harta benda, mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kelima, sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar, yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban. Melansir dari buku Solusi Sedekah Tanpa Uang karya Ustadz Haryadi Abdullah, menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain dikutip dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bersedekahlah." Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata, "Aku mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Rasulullah menjawab, "Sedekahkan untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasulullah bersabda, "Untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.